Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka atau UPB JJUT Surabaya kembali menyelenggarakan kegiatan wisuda Universitas Terbuka Surabaya pada Minggu 19 Maret 2023. Peserta wisuda UT Surabaya kali ini sebanyak 1.834 orang wisudawan dari 18 kota per kabupaten wilayah kerja UT Surabaya. Yang istimewa pada wisuda kali ini selain jumlah wisudawan yang lebih banyak dari tahun lalu, sejak akhir tahun 2022 UT resmi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. UT sejak awal pendiriannya memang didesain untuk menjangkau yang tidak terjangkau dengan cara kolaborasi dan sinergitas dengan mitra di 18 kota atau kabupaten wilayah kerja UT Surabaya. Bertempat di Gedung Erlangga Convention Center atau Kampus C Universitas Erlangga Mulyorejo Surabaya, wisuda kali ini mengambil tema bergerak serentak maju bersama membangun bangsa di era maju. Bertempat di Gedung Erlangga Convention Center atau Kampus C Universitas Erlangga Mulyorejo Surabaya, wisuda kali ini mengambil tema bergerak serentak maju bersama membangun bangsa di era baru. Profesor Dr. Ali Muktianto SE MSI selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umumnya mewakili Rektor UT dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini UT tidak saja dikenal sebagai leader dalam sistem pendidikan jarak jauh, namun UT lebih menjadi benchmark untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang akan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Apalagi menurutnya, saat ini era baru pasca pandemi COVID-19 memaksa semua perguruan tinggi menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini membuktikan bahwa UT telah menjadi institusi pendidikan yang berkualitas dan memainkan peran besar dalam melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pada akhir sambutannya, Ali Muktianto menyampaikan pesan khusus untuk selalu menjaga alma mater. Harapannya? Ya, pertama tentu saja wisuda itu kan adalah momen spesial bagi para mahasiswa kita sebelum menjadi bagian dari keluarga alumni UT. Keluarga alumni UT ini menjadi salah satu modal penting untuk UT maju ke depan. Yang kedua adalah sekaligus sebagai sarana untuk rekognisi publik bahwa UT eksis dan makin maju, makin berkembang dan secara konsisten menjaga norma-norma dan etika akademik termasuk proses pembelajaran mulai dari admisi sampai mewisuda lulusannya, dan ini tentu saja akan berlangsung terus-menerus seiring dengan pengakuan buku yang makin bagus, makin luar biasa, dan kita fokus pada visi ke depan menjadi pelayan publik yang baik, menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam standar kualitas PJJ dunia. Ya tentu saja yang pasti adalah harus para wisudawan membawa nama baik UT, bahwa membuktikan bahwa UT perjuangan belajar di UT yang sedemikian kerasnya, sedemikian luar biasa harus diwujudkan, diimplementasikan dalam perjuangan di masyarakat untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya, menunjukkan kinerja yang terbaik dan jaga alma mater dan komitmen serta integritas. Sementara itu, Direktur UT Surabaya Dr. Suparti MPD dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada seluruh wisudawan untuk terus belajar dan beradaptasi sehingga dapat menjadi lulusan yang unggul dan inovatif. Alhamdulillah UT Surabaya pada 2023 ini kami mewisuda 2.294 orang, tapi yang bisa hadir hari ini 1.835 orang, itu berkaitan dengan tempat dan kesempatan yang lainnya. Alhamdulillah tema kita pada wisuda ini bergerak serentak maju bersama dalam era baru untuk memajukan bangsa ke depan. Bergerak serentak harapan kami tidak hanya seseorang saja, tapi semuanya harus bersama-sama bergerak supaya UT semakin maju dan makmur. Itu harapan kami. Karena kami yang di layanan operasional, kalau di kantor pusat kan penentu kebijakan ya, penyusun kebijakan. Nah, setelah kebijakan itu dibuat oleh kantor pusat, kan harus kita laksanakan di daerah-daerah, mulai kegiatan sosialisasi, pengenalan kepada masyarakat, edukasi, kemudian registrasi, kemudian LPK BCC, pemberian bekal kepada mereka agar tidak canggung kuliah di UT, sehingga keberhasilan belajarnya nanti akan semakin baik. Nah, setelah kegiatan itu kan ada kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran tadi sudah disampaikan Bapak, di UT kan pembelajarannya online ya, layanan dasarnya. Tapi kami juga tetap memberikan layanan bantuan belajar tatap muka yang berkeinginan, jadi yang ingin saja, kalau yang ingin kita layani. Kecuali untuk PGSD, PG PAUD, dan yang SIPAS Plus untuk mahasiswa beasiswa, itu kita beri layanan tutorial tatap muka, atau yang saat pandemi kemarin kita ganti tutorial webinar. Jadi ada sinkronus antara mahasiswa dan tutornya, sehingga tetap bisa belajar bersama-sama. Sehingga kalau UT belajarnya jarak jauh, tidak selamanya mereka harus belajar sendiri, tapi bisa belajar berkelompok atau kelas.
supaya indeks prestasi mereka terus bagus. Suparti juga menyampaikan terima kasih kepada semua mitra instansi pemerintah dan badan usaha yang telah mendukung layanan operasional UT Surabaya sehingga saat ini mampu melayani dengan baik 24.158 mahasiswa aktif dan 2.485 orang alumni yang tersebar di seluruh penjuru negeri. PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ya. Ini berbeda dengan perguruan tinggi negeri biasa karena kami sudah diberikan keleluasaan untuk pelayanan termasuk pembukaan program studi ya Pak. Nah, insya Allah mulai tahun ini ya Pak kita terapkan itu sehingga nanti lebih luas lagi kalau mau buka program studi izinnya tidak lagi ke kementerian cukup ke MBA Majelis Wali ke SAU gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan PTN. Prosesi wisuda ini juga dihadiri Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Dr. Anang Kristanto SS MSI, Asisten Gubernur Jawa Timur Bidang Masyarakat dan SDM Dr. Kiai Haji Ahmad Jazuli SHMSI, Kepala Dinas Pendidikan Program Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diwakili oleh Subkoordinator Pengawasan dan Pengembangan Karir Tenaga Pendidikan. Dari Prodi Manajemen. Saya berharap setelah wisuda ini saya bisa mengembangkan segala ilmu saya di bidang bisnis ataupun di bidang pekerjaan lainnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengimplementasikan ilmunya lebih bermanfaat untuk orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jatim.